Baiklah para penggemar fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai GGL induksi silang atau GGL induksi timbal balik. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai GGL induksi diri dulu, karena memang ada kaitannya nanti ya. Oke, sekarang mari kita lihat, misalkan saya punya kumparan. Kumparan ini saya beri arus I, dan arus ini berubah. Maka di dalam kumparan medan magnetnya juga akan berubah. Kalau medan magnetnya berubah, fluknya juga akan berubah. Perubahan fluk ini akan menimbulkan GGL pada ujung-ujungnya yang disebut sebagai GGL induksi diri. Karena memang kumparannya kan sendirian ini ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk hukum Faraday, GGL-nya itu min N, yaitu delta fluk per delta T. Boleh juga ditulis dalam bentuk arus listriknya, jadi min L delta I per delta T. Jadi yang atas itu penulisan GGL induksi diri dalam bentuk perubahan fluk, sedangkan yang bawah itu yang dikaitkan dengan perubahan arus. Nah, N itu jumlah lilitan kumparan, sedangkan L itu adalah induktansi diri dari kumparannya. Nah, kita bisa menyamakan persamaan itu ya. Jadi kalau begitu, kalau ini sama dengan itu, kan artinya begini. Epsilon selain min N delta fluk per delta T juga bisa ditulis min L delta I per delta T. Berarti kan saya bisa nulis N delta fluk per delta T itu kan sama dengan L delta I per delta T. Jadi kalau begitu, jika ini delta T-nya saya coret, deltanya saya coret, maka saya akan dapat N fluk sama dengan L kali I. Jadi kalau begitu, L-nya bisa ditulis N fluk per I. Nah, seperti itu. N fluk per I. Inilah rumus induktansi diri. Nah, kita bisa meneruskan persamaan ini. Jadi nanti L, N fluk. Fluk itu adalah B kali A. Karena medan magnet yang muncul di dalam kumparan menembus tegak lurus penampang kumparan. Terus kemudian saya bagi dengan I. Saya uraikan terus ya. Ini N. B itu saya ambil di pusat kumparannya. Jadi mu 0 dikalikan dengan I kali N per L. Dikalikan A, yang bawah masih tetap ada I ya. Nah, sehingga kita dapatkan rumus L itu adalah mu 0 N kuadrat A per L. Karena I-nya itu bisa dicoret. Nah, inilah rumus induktansi diri dari kumparan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan GGL induksi silang, induktansi diri nanti ya. Oke, saya teruskan. Oke, nah sekarang kalau misalnya ada dua kumparan gimana ini? Kumparan ini bertetangga. Jadi ini ada dua kumparan diletakkan cukup berdekatan seperti ini. Kemudian kumparan satu saya kasih arus I1. Maka di dalam kumparan satu akan ada medan magnet B1. Nah, medan magnet itu akan menimbulkan fluk magnet, saya namakan V1. Nah, V1 itu akan menginduksi atau mengimbas ke kumparan yang kedua. Misalnya fluk yang mengimbas ke kumparan yang kedua itu saya namakan fluk 1,2. Nah, karena kumparan 2 itu mendapatkan fluk dari kumparan 1, maka terjadi perubahan fluk pada kumparan 2. Perubahan fluk ini akan menyebabkan adanya GGL induksi pada kumparan 2. GGL ini menyebabkan arus induksi dalam kumparan 2. Arus induksi menyebabkan medan magnet induksi dalam kumparan 2 yang berakibat menyebabkan fluk di kumparan yang kedua saya namai V2. Nah, fluk yang terjadi pada kumparan 2, V2 ini akan menginduksi ke kumparan 1. Saya misalkan yang menginduksi ke kumparan 1 itu adalah fluk 21. Jadi kalau begitu ini saling menginduksi. Jadi fluk yang muncul di kumparan 1 menginduksi ke kumparan yang kedua. Fluk yang muncul dari kumparan 2 menginduksi ke kumparan 1. Nah, itu namanya induksi timbal balik gitu ya. Atau induksi silang. Nah, sekarang mari kita lihat dalam induksi silang itu ada pengertian koefisien kopling. Apa itu koefisien kopling? Koefisien kopling itu adalah menyatakan berapa fluk yang diinduksikan ke tetangganya dalam persen. Koefisien kopling itu dirumuskan seperti ini ya. Simbolnya adalah K besar, itu adalah
flux 1,2, maksudnya flux yang diinduksikan ke kumparan 2 dari kumparan 1 dibagi dengan flux yang dihasilkan kumparan 1. Atau flux yang diinduksikan kumparan 2 ke kumparan 1 dibanding dengan flux yang dihasilkan oleh kumparan 2. Nah, koefisien kopling tentu saja tidak punya satuan karena Weber dibagi Weber. Dan nilainya itu dari 0 sampai dengan 1. Kalau koefisien kopling 0 itu artinya tidak ada flux yang diinduksikan, tapi kalau K-nya sama dengan 1 artinya terjadi induksi 100% atau induksinya sempurna. Artinya gini, flux yang dihasilkan oleh kumparan 1, flux 1 itu seluruhnya diinduksikan ke kumparan yang kedua. Atau flux yang dihasilkan kumparan yang kedua seluruhnya atau 100% diinduksikan ke kumparan 1. Jadi kalau koefisien koplingnya 1, K itu 1 atau 100%, itu artinya bahwa flux 1,2 itu sama dengan flux 1, sedangkan flux 2,1 itu sama dengan flux 2. Nah, kita tahu bahwa induktansi diri dari kumparan 1 itu bisa ditulis gini. L1 N1 flux 1 per I1. Sedangkan induktansi diri kumparan yang kedua itu adalah N2 flux 2 per I2. Seperti itu. Nah, karena di sini ada pertukaran flux atau ada flux yang menginduksi ke tetangganya, maka nanti akan muncul istilah induktansi silang. Induktansi silang itu disimbolkan dengan M besar, yaitu sama dengan N2 dikalikan dengan flux 1,2 dibagi dengan I1. Atau boleh ditulis M sama dengan N1 kali flux 2,1 dibagi dengan I2. Nah, ini sangat menarik sekali kalau M-nya ini saya kalikan ya. Jadi M yang kiri dikalikan dengan M yang kanan, itu hasilnya apa ya? Berarti ini kan N2 flux 1,2 per I1 kali N1 flux 2,1 per I2. Seperti itu. Nah, sekarang persamaan ini saya manipulasi ya. Jadi ini yang ruas kanan saya kalikan dengan flux 1 per flux 1 kali lagi flux 2 per flux 2, begitu ya. Saya manipulasi tidak berubah persamaan, tetap persamaannya seperti ini kan. Ini kan 1 hasilnya. Nah, persamaan yang atas ini sekarang bisa saya ubah menjadi seperti ini ya. N1 flux 1 per I1 ya, N1 flux 1 per I1 saya taruh depan dikalikan dengan N2 flux 2 per I2, N2 flux 2 per I2. Nah, ini sisanya. Flux 1,2 saya taruh sini, di flux 1. Terus flux 2,1 saya taruh sini, flux 2-nya tetap. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Di sini itu kan induktansi diri kumparan yang pertama. Ini induktansi kumparan yang kedua. Nah, ini kan koefisien kopling. Lihat ya. Nah, ini juga koefisien kopling. Nah, seperti itu. Akhirnya kita dapatkan bahwa M kuadrat itu L1 kali L2 koefisien kopling di kuadrat, seperti itu. Nah, sekarang berarti induktansi silang, ini kan tinggal mengakar aja. Ini di akar, jadinya kalau begitu K saya taruh depan ya, koefisien koplingnya berarti akar L1 kali L2. Itulah nilai dari induktansi silang. Hasil interaksi flux 2 kumparan, gitu ya. Oke, kalau misalkan K-nya itu sama dengan 1, terjadi induksi secara sempurna 100%, maka otomatis ini rumusnya jadi lebih sederhana. M-nya itu boleh ditulis akar L1 kali L2, seperti itu. Nah, tapi syaratnya K-nya harus 1. Koefisien kopling itu harus 1, begitu ya. Saya bisa menguraikan rumus ini. Kalau K-nya 1 ini ya, jadi ini akar, ini kan mu0 N1 kuadrat A1 per L1. Ini induktansi diri kumparan 1. Kumparan 2 berarti mu0 N2 kuadrat A2 per L2 gitu ya.
Oke, ini sangat menarik sekali ketika A1 per L1 itu sama dengan A2 per L2. Nah, kalau sama seperti itu, maka rumusnya jadi lebih sederhana lagi. Kan kita tinggal memasukkan aja, kalau di sini A2 per L2 itu sama dengan A1 per L1. Ini A1 per L1, kan berarti M-nya gimana sih? Kan M-nya akar mu 0 N1 kuadrat A1 per L1, gitu ya. Terus kemudian yang ini berarti mu 0 N2 kuadrat, ya. Terus ini saya ganti A1 per L1, A1 per L1. Sehingga induktansi silang jadinya mu 0 kali mu 0 diakar ya mu 0 ya. Terus N1 kuadrat diakar N1, N2 kuadrat diakar N2, A1 kali A1 diakar A1, berarti yang bawah di sini adalah L1. Dengan cara yang sama, kalau A1 per L1 saya ganti dengan A2 per L2, ya. Ini A1 per L1 saya ganti A2 per L2, saya akan mendapatkan M sama dengan mu 0 N1 N2 A2 per L2, seperti itu. Nah, akhirnya kita temukan rumus induktansi silang hasil interaksi fluk dua kumparan tersebut. Induktansi silang bisa ditulis mu 0 N1 N2 A1 per L1, atau boleh mu 0 N1 N2 A2 per L2. Tapi dengan syarat koefisien couplingnya sama dengan 1, terjadi induksi secara sempurna atau 100%. Terus kemudian berlaku syarat A1 per L1 sama dengan A2 per L2. Nah, M itu adalah induktansi silang atau timbal balik, satuannya Henry. Boleh disingkat H besar, mu 0 seperti biasanya permeabilitas magnet ruang hampa, nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. N1, N2 menunjukkan jumlah lilitan kumparan 1, 2, A1, A2 luas penampang kumparan 1 dan 2 dalam meter kuadrat, L1, L2 adalah panjang kumparan. 1 dan 2 satuannya adalah meter. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya, untuk dua kumparan yang bertangga tadi. Kita tahu bahwa yang dikasih arus itu kan kumparan 1. Nanti bisa muncul GGL di kumparan yang kedua. GGL yang muncul di kumparan 2 karena adanya pertukaran fluk ini dinamakan sebagai GGL induksi silang. Nah, GGL induksi silang penulisannya dalam bentuk hukum Faraday. Kalau pakai perubahan fluk berarti epsilon 2 itu adalah min N2 dikalikan dengan perubahan fluk 1,2. Nah, hati-hati ya, perubahan fluk 1,2 itu artinya fluk yang diinduksikan dari kumparan 1 ke kumparan 2 dibagi dengan selang waktu berapa lama perubahan fluk itu terjadi. Nah, kalau induksi sempurna K-nya itu sama dengan 1, maka fluk 1 itu akan sama dengan fluk 1,2 kan? Sehingga rumus ini bisa ditulis apa? Min N2 kali delta fluk 1 per delta T. Nah, kalau dalam bentuk perubahan arus, rumusnya adalah min M, bukan pakai L ya. GGL induksi silang karena ada pertukaran fluk tadi, M dikalikan dengan delta I1 per delta T. Seperti itu. Nah, akhirnya kita temukan rumus GGL induksi silang seperti ini. Tapi perhatikan untuk yang atas syaratnya koefisien couplingnya itu harus sama dengan 1. Jadi kalau misalnya Anda menjumpai soal kok koefisien couplingnya tidak ada, itu dianggap 1 atau 100%. Ya. Ini sama aja dengan 100%. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. Jadi epsilon 2 itu menyatakan GGL induksi silang yang terjadi pada kumparan 2, sedangkan N2 itu jumlah lilitan kumparan 2, delta fluk 1 perubahan fluk magnet kumparan 1, satuannya Weber, M itu induktansi silang, satuannya Henry, sedangkan delta T itu selang waktu. Berapa lama perubahan fluk itu terjadi gitu ya, atau berapa lama perubahan arus itu terjadi. Nah, sebenarnya prinsip ini nanti akan digunakan prinsip kerja trafo. Jadi trafo itu bekerja kalau ada perubahan arus di kumparan yang pertama, sehingga menimbulkan perubahan fluk, sehingga perubahan fluk ini bisa menginduksi ke kumparan yang kedua, sehingga di kumparan kedua akan muncul GGL.
Nah, ini merupakan prinsip dasar dari trafo atau transformator. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal. Misalkan di sini saya punya torida, lilitannya sudah diketahui yaitu 800, jari-jari efektif setengah meter dan penampang lintangnya 50 cm kuadrat. Kemudian ada kumparan warna biru itu dililitkan pada torida, lilitannya C10. Nah, jika dalam torida terjadi pengurangan arus 2 ampere dalam 1 detik, maka hitunglah GGL induksi pada kumparan yang kedua. Kalau kita lihat, yang dikasih perubahan arus itu adalah kumparan 1, muncul GGL induksi di kumparan yang kedua. Nah, itu adalah konsep GGL induksi silang. Karena di sini tidak diketahui koefisien koplingnya berapa, berarti dianggap 1. Jadi terjadi induksi secara sempurna atau 100%. Dan A1 per L1 dianggap sama dengan A2 per L2. Jadi A1 di sini berarti luas penampang dari toroida, kumparan yang pertama. Nanti gandengannya dengan L1. Nah, ini yang diketahui dalam soal, jumlah lilitan dari toroida itu 800, sedangkan kumparan biru yang dililitkan pada toroida itu adalah 10. Kemudian jari-jari efektif toroida 0,5 meter. Luas penampangnya sudah diketahui, ini saya jadikan meter ya, luas penampang dari toroida. Nah, perubahan arus adalah 2 ampere, turun ya, turun 2 ampere, makanya di sini minus, terjadi dalam waktu 1 sekon. Yang ditanyakan GGL pada kumparan yang kedua. Karena yang dikasih perubahan arus kumparan yang pertama, sedangkan muncul GGL di kumparan yang kedua, itu berarti konsep GGL induksi silang. GGL induksi silang yang terjadi di kumparan 2 itu adalah min M kalikan dengan delta I1 per delta T. Nah, pakai M ya, bukan pakai L. Induktansi silang, karena GGL-nya GGL induksi silang. Jadi kita tinggal menguraikan aja rumusnya μ0 N1 kali N2 A1 per L1. Ini dengan anggapan bahwa koefisien koplingnya 1, artinya terjadi induksi 100% sempurna ke kumparan yang kedua dari kumparan 1. Nah, dikalikan dengan delta I1 per delta T. Dan jangan lupa ini juga syaratnya A1 per L1 sama dengan A2 per L2 gitu ya. Anggapannya seperti itu, karena dalam soal tidak ada keterangan. L1-nya belum ada, tapi L1-nya ini kan bentuknya adalah lingkaran. Jadi rumus ini bisa kita urai menjadi apa? μ0 N1 kali N2 A1 ya. Terus delta I1 per delta T, sedangkan R1-nya itu berupa keliling lingkaran kan. Nah, ini berupa keliling lingkaran, jadi keliling lingkaran itu adalah 2πA atau 2πr kalau jari-jarinya R ya, karena jari-jarinya A ya 2πA. Jadi kalau begitu, ini kita tinggal memasukkan 4π 10 pangkat min 7, N1 800, N2 10, A1 5 10 pangkat min 3, delta I-nya adalah min 2, delta T-nya adalah 1. Nah, ini per, ya masih per itu, 2πA-nya adalah setengah. Nah, sekarang mari kita hitung ya. 5 kali 2 itu adalah 10, 10, 10, 100, 10 pangkat min 1, 10 pangkat 1, 10 pangkat min 6. Nah, ini 4 kali 8 itu 32, jadi hasilnya adalah 32 kali 10 pangkat min 6 volt, atau boleh ditulis 32 mikrovolt. Nah, itulah GGL yang muncul pada kumparan yang kedua. It's very easy and fun.